What's your vision? What's your future looks like? Jadi 20 tahun dari sekarang kira-kira kamu mau jadi kayak apa? Alright guys, so ini pertanyaan yang lagi muncul belakangan ini ke saya gitu. Jadi seperti IG live saya juga tadi malam. Kalau Anda belum nonton, please join ke IG saya ke @denny_santoso. Pertanyaannya adalah, what's your vision? What's your future looks like? Jadi 20 tahun dari sekarang kira-kira kamu mau jadi kayak apa? Jawabannya ada di IG saya untuk saya personally. Tapi yang saya pengen highlight di video ini adalah bagaimana dengan Anda? Apa yang pernah Anda pikirkan untuk masa depan Anda? Ketika nanti Anda sudah meninggalkan dunia ini, nisan itu akan tertulis apa? Orang akan mengingat Anda sebagai apa? Mungkin ada beberapa orang yang merasa itu tidak penting. Mati-mati aja deh. Nasib udah selesai. Yes, ya itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, teman-teman. Saya di sini tidak mengatakan bahwa itu benar atau salah. Tetapi saya di sini hanya ingin sharing apa yang ada di kepala saya supaya at least Anda bisa mendapatkan gambaran sedikit lah ya. Kira-kira mungkin ini menjadi sebuah pemikiran yang perlu dipertimbangkan gitu. Ya, jadi apakah kalau banyak orang melihat bahwa hidup itu hanyalah tentang jualan or berusaha jualan, sampai mati juga kayak urusannya cuman belajar jualan, maka nisan Anda akan tertulis bahwa nama Anda tahun sekian sampai tahun sekian orang yang berusaha belajar jualannya laku. Kira-kira gimana kalau kayak begitu? Anda menghabiskan seluruh hidup Anda hanya untuk supaya jualan Anda laku. Like, what? Jualan itu supposed to be very easy kalau tahu caranya. Saya udah ngelakuin berapa tahun? 26 tahun jualan. Jadi natural banget buat saya untuk jualan seeding, linguistik, copywriting di kepala saya itu udah lancar banget sih, gak ada masalah sih. Tapi yang mau saya highlight di sini bahwa hidup itu tidaklah cuman tentang urusan berjualan. Banyak. Jadi saya pengen tulis di sini itu roadmap. Nah, channel saya tentunya tentang mindset, manifestasi, kemudian money. Saya nyebutnya MMA, mindset, manifest, money. Right. Tapi saya tidak ingin membahas dari sudut pandang yang berbeda. Misalkan dari sudut pandang yang terlalu ke spiritual atau ke yang lain-lain, family dan sebagainya. Family is tapi sekali lagi bahwa channel saya adalah tentang bisnis gitu. Jadi roadmap apa? Anda mau ke depan itu mau membangun apa sih sebenarnya sih? Hanya berusaha hidup. Kalau Anda cuma hidup Anda hanyalah berusaha hidup. Kalau nggak berusaha nggak makan, berarti Anda berada di zombie level, saya bilang. Zombie level, Anda tahu zombie kan? Zombie itu hanya hidup untuk mengejar orang lain, untuk dimangsa supaya dia hidup. Kita nggak ngomong memangsanya, intinya adalah Anda cuma hidup untuk bertahan hidup. That's it. Nggak pernah ngerasain enaknya hidup, nggak pernah memberikan impact ke orang lain sehingga orang lain bisa merasakan happy bersama atau mengenal Anda. Itu making impact. Nah, jadi roadmap Anda apa sekarang? Jualan itu mungkin baru awal banget. Saya tulis di sini jualan. This is the first step, guys. Ini benar-benar kayak awal banget kan. Why awal banget? Karena jualan itu satu-satunya yang menghasilkan uang. Apapun planning Anda ke depannya, Anda butuh duit. Bahkan ketika Anda membangun sebuah perusahaan non-profit organization, Anda tetap mesti jualan. Bukan untuk profitnya, tapi Anda mungkin mencari donatur, mencari sponsor, mencari investor. Apapun itu namanya Anda jualan. Anda jualan visi dan misi Anda. Anda jualan mimpi Anda sehingga ada orang lain yang believe terhadap mimpi Anda dan memberikan Anda sejumlah uang untuk diinvest, untuk didonasikan, charity, apapun bentuknya, apapun istilahnya, Anda tetap jualan. Ya, this is the first step. But then what? Apa di sini? Jadi kalau kita bentuk roadmap, Anda pengen nanti ketika meninggalkan dunia ini dikenal sebagai apa? Elon Musk, orang yang I don't know, maybe dia ada atau enggak terbang ke Mars misalkan. Atau Jeff Bezos yang membangun Amazon, yang semua I think banyak online company yang berdiri di atas Amazon sebagai servernya. Kayak Netflix itu pakai AWS, Amazon Web Services. Jadi Anda mau dikenal sebagai apa? Nah, untuk mencapai sana, Anda harus tahu dulu apa yang mau Anda capai. Anda nggak bisa dijalanin aja terus tiba-tiba Anda jadi Jeff Bezos kan? Ya dia dijalanin aja, nanti siapa tahu jadi Jeff Bezos. Nggak bisa, Anda harus planning ke sana. Karena kalau Anda tidak punya planning, Anda mungkin
nggak mengarah ke sana, Anda bisa mengarah ke yang lain. Makanya Anda harus planning, Anda mau kemana. Oke. Nah, karena itu, setelah Anda punya planning Anda mau kemana, maka berikutnya adalah di breakdown. Anda butuh apa saja. Dan mungkin itu nggak kecapai sekarang. Mungkin kecapai, I don't know, kapan. Ketika Elon Musk menerbangkan roket kemarin di tahun 2020, oke, dia membangun SpaceX itu dari 2002. 18 tahun baru berhasil terbang. Boro-boro ke Mars. Baru berhasil terbang kan ke kemarin ke orbit, nggak jauh-jauh banget, saya lupa namanya apa gitu kan, tapi ke station di atas begitu, kemudian pulang, berhasil, right? Tapi ada sanggup nggak sih nungguin atau mengejar mimpi Anda di mana Anda butuh belasan tahun hanya untuk mencapai itu? Tapi apa dulu? Bahkan kalau ininya nggak ada ya Anda nggak bisa kemana-mana. Jadi roadmap Anda ini kemana? Goalnya ini harus clear ya. Saya tulis di sini, ini goalnya harus clear. Habis itu kita breakdown ke bawah. Apa saja step-stepnya yang harus ada? Apakah Anda harus jualan? Oke, jualan. Apakah habis itu Anda harus mengerti yang namanya, let's say saya hapus ini, leadership. Oke, leadership. Anda bisa membangun tim semuanya. I don't know, maybe networking. Anda harus punya network yang luar biasa banget. Mungkin kalau Elon Musk lahir di Indonesia, dia nggak jadi yang hari ini. Dia berada di sana, networknya semua udah solid, jadi dia bikin aplikasi apa kemarin tuh kayak Yellow Pages gitu kan, kemudian dia jual, dia bikin PayPal, dia jual lagi, dia bikin SpaceX, bikin Tesla dan sebagainya. Ya, jadi dia berada di situ. Kalau misalkan dia bikin PayPal di Indonesia, ya mungkin nggak segede PayPal hari ini. So tempat juga menentukan, teman-teman. Tempat, situasi juga menentukan. Makanya kalau Anda merasa bahwa networking Anda kurang bagus, Anda harus cari jalan gimana caranya networking dengan resources yang ada di Indonesia. Misalkan kita ngomong Indonesia lah, bisa saja ada networking ke sana, Anda berangkat ke Silicon Valley dan sebagainya, bisa aja. Itu tidak ada yang tidak mungkin gitu aja. Cuma tidak bisa diabaikan, diignore, dicuekin bahwa networking itu sesuatu yang penting yang harus Anda lakukan. Tapi apalagi nih, dari sini muncul partner kan. Saya punya skill jualan, teman-teman. Saya punya skill marketing. Tapi kalau saya tidak bikin DM Elite, saya tidak ketemu partner saya yang akhirnya membangun Bonels untuk saya. Vendornya Bonels, pabriknya Bonels, itu saya ketemunya di DM Elite. Kalau saya nggak bikin DM Elite, mungkin kejadian itu nggak ada. Nah, makanya networking ini bukan sesuatu yang kayak ya udah dijalin aja. Kita create. Kayak misalkan gini, sebulan ini saya sudah networking ke siapa aja ya, kemana saja ya. Nggak usah ngomong-ngomong pakai harus ketemuan. Jangan pakai excuse, teman-teman. Jangan pakai excuse. Anda bisa Zoom, Anda bisa join di komunitas apapun. Di Tribelio Anda bisa join komunitas, kolaborasi dan sebagainya. Sekarang platformnya udah banyak. Jadi nggak harus kayak datang ke seminar dan gitu. No, nggak harus. Anda ke YouTube, Anda komen-komen, Anda rutin, Anda jalin hubungan. Jadi nggak ada masalah. Sekarang orang gampang banget dijangkau melalui social media. Bisa banget. Anda tinggal message di LinkedIn, di Instagram, dibalas. Anda message saya balas. No issue. Nah, jadi dari situ Anda muncul partner. Tapi partner ini partner yang mana? Karena partnernya akan banyak banget. Karena begitu saya punya DM Elite, yang nawarin partneran jadi business partner, itu luar biasa banyak banget. Nah, prioritas Anda gimana? Jadi skill itu ternyata banyak banget kan yang harus dipelajarin. Prioritas. Wah, masih banyak banget, men. Kayak ini masih banyak banget. Ada public speaking segala. Iya kan? Terus industri apa yang Anda masuki? Industri knowledge-nya. Knowledge ya. Jadi misalkan Anda masuk ke skincare. Seberapa tahu Anda tentang bisnis tersebut? Industrinya seperti apa sih? Ketika saya masuk di digital marketing, seberapa tahu saya tentang industrinya? Tell you what, guys. Posisi saya ini, kalau dibandingkan dengan posisi Anda, dengan memiliki ilmu yang sama, kalau di luar bisnis digital marketing, itu sangat enak. Bisnis digital marketing, ngajari digital marketing kayak begini, itu gak terlalu enak sebenarnya. Saking saya passion aja. Kenapa gak enak? Karena saingan saya semua itu jago marketing. Kebayang ya? Saingan saya semua itu content creator sekarang. Kalau saya bikin konten begini, semua saingan saya itu bikin konten. Kalau saya posting video ini seminggu 5 kali, mereka juga 5 kali. Kalau saya malas sedikit aja, posting seminggu sekali, udah langsung kalah sama mereka. Kalau saya posting seminggu sekali, udah langsung habis sama mereka. Kebayang gak sih kayak gitu? Sementara kalau bisnis Anda bisnis ikan,
Ikan, jualan ikan. Mungkin penjual ikan juga banyak. Tapi yang ngerti digital marketing, yang ngerti memanfaatkan sosial media itu dikit banget. Yang iklan di Instagram coba, jualan ikan iklan di Instagram. Itu gak ada. Gak ada. Sementara kalau ngomongin digital marketing, yang iklan, aduh boro-boro, banyak banget. Ya kan? Semua pada bikin konten, semua pada bikin list building. Karena kita mengerti, kita digital marketer, internet marketing, kita mengerti, kita broadcast email kemana-mana. Semua saingan juga broadcast email. Anda dapat email dari saya, Anda dapat email dari siapa lagi coba? Yang ngomongin tentang digital marketing, ngomongin tentang bisnis online. Banyak banget. Jadi kalau Anda di luar bisnis digital marketing, itu lebih enak daripada ngomongin kayak kita. Karena saingan banyak, tapi yang ngerti digital marketing kagak ada. Ya at least sedikit lah. Anda insurance coba sekarang. Siapa orang insurance yang selain bikin konten rutin, habis itu ngiklan, habis itu bikin email list, kemudian di broadcast, kemudian bikin autoresponder. Siapa coba? Gak ada, mostly cuma bikin konten doang. Karena ngertinya baru sampai situ, baru bikin konten, boro-boro bikin list dan sebagainya. Belum banyak yang ngerti. Kayak saya nggak kebayang ada orang ngejual asuransi atau financial education yang ngelakuin itu di Indonesia. Nggak banyak, at least di pengetahuan saya. So itu kan berarti marketnya gede banget. Jadi teman-teman, bukan sekedar cuman urusan bisnisnya saja, tapi strateginya juga masih blue ocean. Right, so balik lagi ke sini tadi ya. Saya cuman itu lewat di kepala saya saja sih. Jadi think about this guys. What is your goal? Roadmap kesana itu apa saja? Dan seberapa cepat Anda bisa mengakuisisi skill-skill yang kayak begini? Dan ini belum semuanya. Ini pasti masih banyak lagi nih yang saya nggak kepikir di sini nih. Kalau kita duduk dan berpikir, mungkin masih banyak lagi skill-skill yang harus dikuasai. Tapi intinya adalah Anda tentuin goal Anda, breakdown apa saja yang harus dikuasai kayak begini, dan seberapa cepat Anda bisa menguasai ini. Masa sih belajar jualan online setahun gak laku-laku? Kalau jualan online setahun gak laku-laku, Anda yang kebangetan. Gitu aja. Yaitu Anda yang kebangetan. Karena kok gitu aja gak ngerti-ngerti. Right? This is the very, very basic. Kalau urusan jualan aja Anda gak ngerti-ngerti, terus yang lain-lainnya gimana? Kapan selesainya? Kalau jualan online butuh 3 tahun dan belum laku juga, terus yang bawah ini kapan? Kapan Anda build something? Tapi terserah sih kalau misalnya semua ini gak penting buat Anda. Pilihan di tangan Anda. Ini cuma pemikiran saya aja. Saya kalau meeting sama tim saya, mereka udah tahu kalau Denny maunya cepet. Right? So ketika saya belajar trading kemarin, saya ngambil kelas di mana-mana. Like saya double di mana-mana. Ketemu benang merahnya. Ketemu. Ini saya belajar ini belajar ini belajar ini. Ketemu benang merahnya. Sekarang saya belajar main gitar nih. Kemarin saya belajar pakai aplikasi. Kan zaman sekarang mikirnya, oke, pakai aplikasi nih. Saya coba. Gak bisa-bisa juga. Anak saya pakai aplikasi. Seru sih kayak main game gitu. Tapi begitu aplikasi dimatiin, dia gak bisa. Oke, saya belajar dari YouTube, coba. Oke, ada Justin Gitar dan macam-macam. Belajar strumming gitu kan. Cuman habis itu gak ada yang ngarahin. Cuman gitu doang. Akhirnya saya ngambil kelas. Ngambil bener-bener les privat. Online. Zaman sekarang online. Saya belum mau ketemu orang-orang sih soalnya sih. Masih di rumah aja kayak begini kan. So, I took private class guys. Di kepala saya simple. Kalau saya mau menguasai, saya mau belajar, saya harus invest waktu, saya harus invest duit, saya harus invest perasaan. Pasti ada perasaan-perasaan kayak I wanna quit, ini susah banget dan sebagainya. Itu pasti lewat. So gimana caranya merangkum ini semua sehingga itu bisa cepat banget selesainya? I have to meet the expert. Jadi kalau Anda jualan, Anda ya harus belajar jualan dan mau melakukan itu tadi. Invest waktu, invest duit, invest perasaan. Anda bakal ditolak-tolak. Ya, jadi kalau Anda mau jualan, belajar dari saya, I'm fine. YouTube saya ada 600 video plus ngajarin jualan, mindset dan sebagainya. Udah ditonton belum? Udah dipraktekin belum? Habis itu leadership, saya nggak ngajarin. Maybe ke orang lain belajar leadership. Networking, public speaking, banyak banget. Tapi kalau Anda jualan aja 5 tahun nggak laku-laku, terus umur Anda tuh berapa panjang guys? Ya, masa sih mau usia produktif kita ngomong, itu cuma sampai usia 55, 60 lah sekarang bisa lah. Tapi 60 udah termasuk bukan usia produktif kan. Usia produktif di 20, 25 selesai kuliah, 20 something sampai 50 something, 55 something. Ya, roughly 30 sampai 35 tahun. Kalau jualan aja butuh 5 tahun, terus ini butuh berapa tahun? Anda baru acquire skill, umurnya udah selesai. Terus kapan? Ya saya kadang-kadang gemes ya kalau ngelihat orang itu yang kayak, oke, saya mau jualan, belajar jualan.
belajar jualan tuh ngomong doang gitu. Ambil course itu bukan belajar, karena belajar itu nggak akan bisa berhasil kalau nggak dipraktekin. Buktinya ada praktekin belum bisa, berarti kan belajarnya belum bisa, ya kan? Jadi kadang-kadang gemes aja ngelihat orang yang mau belajar jualan, begitu dapat materi, selesai, nggak ngapa-ngapain. Makanya sampai di buku saya tulisnya adalah income datang dari action, bukan dari belajar. Guys, belajar is one thing, tapi harus action. Tapi kalau habis action itu Anda cuma action sebentar, jualan nggak laku, terus stop, ya nggak bisa lah. Karena Anda harus benar-benar kayak to master, to become a master of something, Anda butuh 10.000 jam. Nah, Anda jualan udah berapa jam? Baru upload sekali itu bukan jualan. Dan upload itu cuma 5 menit, bukan jualan. So, 10.000 jamnya di mana? Right, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan. Goal Anda seperti apa? Breakdown semua skill Anda. Dan berapa lama sekarang Anda untuk acquire, untuk mendapatkan, untuk menguasai skill-skill tersebut. Umur Anda nyampe nggak dengan ini semua? Jangan-jangan Anda belajarnya kelamaan, umur Anda nggak nyampe. Karena tadi balik lagi umur orang produktif roughly sampai 55. Ya kan? Kalau Anda bagi belajar satu topik aja 5 tahun, kelamaan, men. Oke, so itu aja. Thank you so much and see you in next video. Bye-bye.